Bismillahirrahmanirrahim. Para pembesar kafir Quraisy memberikan dua orang utusan, yaitu An-Nadr dan Uqbah, untuk bertanya kepada ahlu kitab Yahudi yang berada di Madinah. Tanyakan tentang Muhammad kepada ahlu kitab tersebut. Tanyakan tentang kenabian Muhammad. Ceritakan apa keseharian Muhammad, ceritakan apa yang dibawa oleh Muhammad kepada ahlu kitab tersebut. Berangkatlah Uqbah dan An-Nadr ke Madinah dan menemui ahlu kitab yang berada di Madinah. Ahlu kitab tersebut memberikan 3 pertanyaan kepada An-Nadr untuk ditanyakan kepada Muhammad. Tanyakanlah ketiga hal ini kepada Muhammad. Jika dia bisa menjawabnya, berarti dia adalah nabi. Namun jika dia tidak bisa menjawabnya, berarti dia bukanlah nabi, hanya mengaku-ngaku saja. Yang pertama, ceritakan tentang para pemuda yang berangkat di awal pertama, di masa-masa pertama, karena cerita mereka sungguh menakjubkan. Yang kedua, ceritakan tentang seseorang yang menguasai dari timur hingga baratnya bumi, yang menjelajahi bumi. Yang ketiga, ceritakan tentang ruh. Apa itu ruh? Lalu Uqbah dan An-Nadr pun pulang ke Mekah dan memberitakan bahwa ini kami membawa kabar dari Madinah yang akan membedakan apakah Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Nabi atau bukan. Maka ditanyakanlah ketiga hal tersebut kepada Nabi. Ya, Nabi menjawab, akan aku jawab besok. 3 pertanyaan itu akan Nabi jawab besok tanpa menentukan waktu. Setelah 15 hari wahyu tidak turun, malaikat Jibril pun tidak memberikan wahyu dari Allah. Sungguh dalam masa itu orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan itu. Muhammad berbohong, Muhammad tidak bisa menjawab, sehingga Nabi pun bersedih. Lalu turunlah surat Al-Kahfi untuk menjawab 2 dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu tentang Ashabul Kahfi, tentang para pemuda yang berangkat di masa pertama, yang mempunyai itu menakjubkan, cerita yang menakjubkan. Yang kedua adalah tentang seorang yang menguasai timur dan barat, dia menjelajahi bumi ini, yaitu Dzulkarnain. Yang ketiga adalah tentang ruh, dijawab di surat Al-Isra ayat 85. Kata Allah, orang-orang menanyakan tentang ruh, jawablah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Dari sinilah jika kita ditanya, maka kita harus menjawab dengan insya Allah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi, maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Lalu hadis yang kedua, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Lalu ada keutamaan ketika membaca surat Al-Kahfi sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Muslim. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka akan menjadi cahaya antara dia dan Ka'bah. Lalu hadis berikutnya yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan menjadi cahaya antara dirinya antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Maka mari kita amalkan membaca surat Al-Kahfi dan menghafal surat Al-Kahfi. Semoga menjadi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.